Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadila Syukra, nomor absen 25 dari kelas 3A dan 4 akuntansi. Baik, di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Relevansi Akuntansi Sumber Daya Manusia dalam Indonesia, yang ditulis oleh Duyanti, Grisviana Diva Nabila, serta Andre Halif Hatta Sugerta, yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dinamika, Surabaya, Indonesia. Baik, yang bagian pertama kita lihat di bagian abstrak, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai upaya pengelolaan sumber daya manusia dari perspektif akuntansi sebagai aset dan investasi, serta menunjukkan biaya-biaya yang timbul dari setiap aktivitas sumber daya manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap manajemen sumber daya manusia dari perspektif akuntansi. Penelitian ini menekankan pada akuntansi sumber daya manusia sebagai aset dan modal yang ditanamkan oleh dunia bisnis. Selanjutnya di bagian perkenalan atau latar belakang. Yang pertama, perkembangan tenaga kerja atau sumber daya manusia di Indonesia setiap periode mengalami peningkatan jumlah yang bekerja di berbagai perusahaan. Peningkatan tersebut ditandai dengan menurunnya jumlah penderita dan penyebaran COVID-19, serta dibukanya kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Yang kedua, tenaga kerja usia produktif tersebar di berbagai sektor usaha mikro, menengah, dan manufaktur. Tenaga kerja yang dimiliki tersebut sangat berperan dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan pasar sebagai kebutuhan bersama. Tenaga kerja usia produktif yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun memiliki peluang kerja di dunia bisnis atau dunia usaha. Selanjutnya di bagian metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka dengan menggunakan Hartzings Publish atau Peris. Peneliti melakukan pencarian artikel ilmiah menggunakan Google Scholar dengan topik atau kata kunci yang diteliti. Kriteria pemilihan sampel dalam pencarian dan perolehan artikel didasarkan pada artikel yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau jurnal yang telah memiliki International Standard Serial Number atau ISSN. Selanjutnya, penelitian ini terdiri dari 5 tahapan kegiatan. Tahap pertama, peneliti melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google Scholar dengan fokus pada topik akuntansi sumber daya manusia. Tahap kedua, memilih artikel dan jurnal dalam kurun waktu 10 tahun dalam rentang 2001 hingga tahun 2022 dari jurnal terakreditasi nasional dan jurnal nasional yang relevan dan dianggap sesuai untuk dijadikan sampel pada topik yang dibahas. Tahap yang ketiga, peneliti melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap artikel yang diperoleh berdasarkan topik, serta melakukan kegiatan penyimpanan data. Tahap keempat, data yang diperoleh ditabulasi meliputi informasi seperti volume, tahun terbit, penulis, dan metode penelitian. Hasil tabulasi tersebut menjadi dasar interpretasi peneliti mengenai relevansi akuntansi sumber daya manusia. Selanjutnya di bagian hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan temuan dari Hartzings Publish or Peris mengungkapkan total 128 artikel. Artikel-artikel ini diterbitkan antara tahun 2001 dan 2023 dan didistribusikan di seluruh jurnal non-terakreditasi, jurnal nasional, dan jurnal terakreditasi nasional. Kutipan kumulatif yang dihasilkan dari artikel-artikel ini mencapai 338 kutipan selama rentang 22 tahun terakhir. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang akuntansi sumber daya manusia masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dan disesuaikan dengan tren terkini dan terus memberikan peluang untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Karena
sumber daya manusia terus berkembang sejalan dengan kondisi terkini dan dunia teknologi, serta mengikuti kemajuan kurikulum dan pasar kerja. Diperlukan penelitian berkelanjutan dalam akuntansi sumber daya manusia. Sumber daya manusia bersifat unik dan memiliki potensi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dengan memaksimalkan produktivitas kerja. Selanjutnya kita geser ke bagian kesimpulan, yaitu akuntansi sumber daya manusia mempunyai peluang yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan penelitian lanjutan. Akuntansi sumber daya manusia sebagai aset dan investasi bagi perusahaan. Organisasi dalam dasar dan peran yang terkandung dalam perusahaan. Akuntansi sumber daya manusia dapat disandingkan dan dikaitkan dengan bidang lain dalam pengelolaan aset tak berwujud. Aset dan investasi sumber daya manusia menjadikan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam proses organisasi. Setelah saya membacakan kesimpulan, saya rasa cukup dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.